Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Dinata Islandi dengan NIM digit terakhir 076 dari kelas PBA. Di sini saya sebagai pemateri dari kloroplas dan fotosintesis. Saya akan menerangkan salah satu proses terpenting yaitu fotosintesis dan organel yang menjalankannya yaitu kloroplas. Fotosintesis adalah dasar kehidupan karena berfungsi untuk menghasilkan oksigen dan senyawa organik yang menjadi sumber energi bagi semua makhluk hidup, di mana kloroplas sebagai pabrik energi tumbuhan yang memiliki struktur dan fungsi yang sangat spesifik untuk mendukung proses ini. Oke, mari kita lanjut membahasnya dalam slide berikutnya. Kloroplas adalah organel yang mengandung pigmen hijau klorofil bersama enzim dan molekul lainnya. Kloroplas menjalankan proses fotosintesis. Kloroplas memiliki struktur yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Bagian utamanya seperti membran luar dan dalam, di mana membran luar bersifat permeabel untuk molekul kecil, sedangkan membran dalam selektif dan dilengkapi protein transport. Organel ini dikelilingi oleh dua membran yang dipisahkan oleh ruang intramembran yang sangat sempit. Di dalamnya terdapat sistem membran yang disebut dengan tilakoid, yang tersusun seperti kantung pipi. Tilakoid ini bertumpuk membentuk grana dan cairan di sekitarnya disebut stroma. Jadi, ruang dalam kloroplas terbagi menjadi ruang tilakoid dan stroma. Selanjutnya, pada model 3D ini kita bisa melihat bagaimana granum, tilakoid, dan stroma tersusun. Granum berperan sebagai tempat reaksi terang, sedangkan stroma adalah tempat terjadinya reaksi gelap. Keduanya bekerja sama dalam menghasilkan energi. Secara umum, kloroplas termasuk plastida yang mengandung pigmen hijau, kuning, atau merah dan berfungsi dalam penyelenggara fotosintesis. Pigmen utamanya adalah klorofil yang menyerap energi cahaya untuk kemudian diubah menjadi energi kimia dalam stroma. Berdasarkan jenisnya, pigmen dibagi menjadi dua, yaitu klorofil dan karotenoid. Kloroplas biasanya terdapat di dekat vakuola sentral dengan ukuran panjang 5-10 mikrometer dan lebar 2-4 mikrometer. Dalam satu sel bisa terdapat 20-40 kloroplas. Organel ini pertama kali diidentifikasi oleh Julius von Sachs pada tahun 1881. Membran dalam kloroplas bersifat selektif permeabel, yang berarti hanya molekul tertentu yang dapat keluar masuk secara aktif melalui protein transport yang menempel padanya. Granum adalah tempat terjadinya reaksi terang fotosintesis dengan ukuran 0,3 sampai 2,7 nanometer dan jumlahnya 40 sampai 60 per kloroplas. Antara granum terhubung oleh lamela tilakoid dan antara grana dengan stroma dihubungkan oleh lamela stroma. Stroma sendiri berfungsi sebagai tempat menyimpan hasil fotosintesis dan sebagai tempat reaksi gelap atau yang disebut siklus Calvin. Di dalam stroma terdapat enzim, ribosom, dan DNA yang memungkinkan terjadinya sintesis protein. Membran luar kloroplas sangat permeabel, memungkinkan lewatnya molekul kecil di bawah 10 kilodalton. Permukaan membran ini relatif rata, tidak banyak lipatan. Fungsinya adalah mengatur keluar masuknya zat dengan bantuan protein transport, serta terdapat protein transport berkisar 1 nanometer. Stroma mengandung DNA, enzim-enzim reaksi gelap, dan ribosom. Ia juga mengandung air dan garam-garam terlarut. Sementara membran dalam membungkus stroma dan bersifat selektif permeabel dan berperan dalam transport aktif. Lalu membran ini juga membentuk lipatan-lipatan ke dalam yang dikenal sebagai lamela, yaitu tempat protein transport melekat. Ruang antara membran ini berisi materi genetik mtDNA. Tilakoid adalah lipatan membran dalam yang membentuk cakram dan saling terhubung. Tilakoid berfungsi menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Reaksi terang fotosintesis terjadi di membran tilakoid yang mengandung klorofil. Bagian dalam tilakoid disebut lumen tilakoid yang berisi plastosianin dan molekul lainnya untuk pengangkutan elektron. Komposisi struktural tilakoid terdiri dari 50% lipid dan 10% fosfolipid.
Fotosintesis adalah proses tumbuhan hijau yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa glukosa. Kata foto berarti cahaya dan sintesis berarti penyusun. Reaksi umumnya sebagai berikut. Ada dua fase fotosintesis, yaitu yang pertama reaksi fotokimia atau yang disebut dengan reaksi fotolisis atau reaksi cahaya atau reaksi terang yang bergantung pada cahaya dan berlangsung di tilakoid. Reaksi ini menghasilkan ATP dan NADPH2. Reaksi kedua yaitu reaksi gelap atau reaksi termokimia yang berlangsung di stroma. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya langsung tetapi memerlukan ATP dan NADPH2 dari reaksi terang atau fotokimia untuk fiksasi CO2 atau karbon dioksida menjadi karbohidrat. Jenis pigmen utama fotosintesis adalah klorofil A dan B yang menyerap cahaya ungu, biru, jingga, dan merah. Selain itu, karotenoid menyerap cahaya kuning sampai jingga. Pigmen-pigmen ini membentuk unit-unit yang disebut fotosistem untuk efisiensi penangkapan cahaya. Fotosistem adalah unit kerja dari pigmen yang mengumpulkan energi cahaya. Setiap fotosistem terdiri dari kompleks antena atau yang disebut pengumpul cahaya, yaitu sekumpulan klorofil dari beberapa ratus klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Keragaman molekul pigmen membuat fotosintesis dapat mengumpulkan cahaya pada permukaan yang lebih luas dan spektrum yang lebih lebar daripada yang dapat dikumpulkan melalui pigmen tunggal. Energi yang diserap oleh satu molekul akan disalurkan ke molekul lain hingga mencapai klorofil A di pusat reaksi dari fotosistem. Fotosistem terdiri dari dua jenis, yaitu fotosistem 1 dengan P700 dan fotosistem 2 dengan P680. Keduanya bekerja sama dalam menangkap energi cahaya. Penyerapan foton oleh pigmen menyebabkan efek fotokimia, yaitu pelepasan elektron dari pusat reaksi yang kemudian ditransfer ke molekul akseptor. Fotosistem 1 dan fotosistem 2 masing-masing memiliki klorofil A dan klorofil B. Fotosistem 1 pusat penangkapan yaitu dengan P700 maksimal 703 dan fotosistem 2 pusat penangkapan P680 dengan maksimal yaitu 682. Selain pigmen juga terdapat senyawa akseptor elektron seperti sitokrom, ferrodoksin, plastoquinone, dan plastosianin yang membantu dalam aliran elektron fotosintesis. Selanjutnya, pada gambar ini menunjukkan apa yang terjadi saat cahaya diserap oleh klorofil dalam fotosistem. Cahaya atau yang disebut foton ditangkap oleh pigmen-pigmen antena, lalu energinya ditransfer ke pusat reaksi yang berisi klorofil A, di mana di sana klorofil melepaskan elektron yang tereksitasi ke akseptor elektron primer. Proses ini memulai aliran elektron yang digunakan dalam reaksi terang fotosintesis untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Jadi, ketika cahaya diserap oleh klorofil, akan memicu aliran elektron yang sangat penting untuk proses produksi energi kimia dalam fotosintesis. Proses pembentukan ATP terkait dengan cahaya dan transfer elektron dalam fotosintesis. Fotofosforilasi non-siklik melibatkan fotosistem 2, fotosistem 1, dan fotolisis air. Aliran elektron dari air menuju NADP+ menghasilkan NADPH dan ATP. Elektron dari air diangkut oleh ferrodoksin melalui rantai transport elektron. Proses ini sangat efisien dalam menghasilkan energi. Dalam fotofosforilasi siklik, hanya fotosistem 1 yang aktif dan elektron tidak diambil dari H2O sehingga tidak terbentuk oksigen. Elektron yang tereksitasi kembali ke P700 melalui ferrodoksin dan sitokrom. Fotosistem 1 menghasilkan ATP tanpa memberikan elektron untuk mereduksi NADP. Tidak terbentuk NADPH dan oksigen, hanya ATP. Proses ini terjadi ketika kloroplas hanya menerima cahaya dengan panjang gelombang di atas 680 nanometer. Mekanisme ATP, hipotesis chemiostik, yaitu pembentukan ATP terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi ion H+ antara lumen tilakoid dan stroma. Ion H+ mengalir melalui ATP sintase menuju stroma menghasilkan energi untuk pembentukan ATP dari ADP dan PI. Inilah yang disebut hipotesis chemiomostik.
Pada gambar tersebut menggambarkan proses fotofosforilasi dan fiksasi karbon dalam kloroplas. Prosesnya dimulai dengan penyerapan cahaya oleh klorofil dan pemecahan air di fotosistem 2. Reaksi ini menghasilkan oksigen, proton, dan elektron. Elektron dari fotosistem 2 mengalir melalui rantai transport elektron di membran tilakoid melibatkan pembawa seperti plastoquinone dan sitokrom. Aliran elektron ini menciptakan gradien proton di lumen tilakoid. Proton kemudian mengalir kembali ke stroma melalui ATP sintase, menghasilkan ATP dari ADP plus Pi. Elektron akhirnya mencapai fotosistem 1, di mana energi cahaya tambahan digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH dengan bantuan ferredoksin. ATP dan NADPH dari reaksi terang digunakan di stroma untuk mengubah CO2 menjadi gula melalui fiksasi karbon. Enzim Rubisco mengikat CO2 dengan ribolasa bifosfat atau RUBB menghasilkan senyawa bikarbon 3 yang kemudian diubah menjadi glukosa. Siklus Calvin terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama fiksasi CO2, di mana CO2 diikat oleh RUBP dengan bantuan enzim Rubisco. Yang kedua yaitu reduksi, yaitu ATP dan NADPH digunakan untuk mengubah 3PGA menjadi G3P. Yang terakhir yaitu regenerasi RUBP, yaitu sebagian G3P digunakan untuk membentuk glukosa, sebagian lagi memperbarui RUBP. Siklus ini disebut sebagai reaksi gelap karena tidak membutuhkan cahaya langsung tetapi bergantung pada ATP dan NADPH dari reaksi terang. Siklus gelap berlangsung di stroma, yaitu CO2 difiksasi oleh enzim Rubisco menjadi 3PGA, kemudian diubah menjadi G3P. G3P ini menjadi bahan dasar pembentukan glukosa, pati, lemak, dan protein. Fotosintesis dipengaruhi oleh faktor luar seperti intensitas cahaya, temperatur, suhu air, oksigen, CO2, dan unsur hara seperti Mg2+ untuk klorofil. Faktor dalam internal yaitu mencakup jumlah klorofil untuk menentukan kecepatan fotosintesis. Lalu struktur daun mempengaruhi fotosintesis terkait pada kecepatan difusi CO2 karbon dioksida dan lewatnya cahaya pada mesofilnya. Lalu kandungan glukosa yang tinggi akan menghambat reaksi fotosintesis dan akumulasi hasil fotosintesis. Secara singkat, fotosintesis mengubah CO2 dan H2O menjadi glukosa dan oksigen menggunakan energi cahaya. Kloroplas dengan struktur granum dan stroma adalah tempat terjadinya reaksi terang dan gelap. Proses ini tidak hanya menghasilkan makanan untuk tumbuhan, tetapi juga menghasilkan oksigen untuk dibutuhkan makhluk hidup lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.